Apa kabar teman-teman semua? Game is on. Itulah kata-kata magic yang selalu diucapkan oleh Sherlock Holmes di serial Sherlock. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari Sherlock episode 1, di mana kalian bisa melihat episode itu pada link di atas. Di sini kalian akan bisa menyaksikan Sherlock season 1 episode 2 yang berjudul Blind Banker. Sebelum kalian melanjutkan nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika kalian tidak ingin ketinggalan mengenai video-video terbaru dari channel ini. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita saksikan Sherlock Blind Banker. Film dimulai dengan seorang wanita keturunan China yang bernama Solin yang sedang mendemonstrasikan cara pembuatan teh dengan menggunakan teko keramik di sebuah museum London. Lalu di saat malam hari, ketika dirinya ingin menyimpan teko keramik di gudang penyimpanan, ada sesuatu yang mencurigakan. Dirinya melihat sebuah patung yang diselimuti dengan kain berwarna putih. Lalu seketika dia membuka kain tersebut dan terkejut melihat simbol yang ada pada patung itu. Adegan berpindah ke sebuah bank di mana Sherlock Holmes dan teman karibnya yaitu John Watson pergi untuk menemui teman lamanya Sherlock yang bernama Sebastian. Sebastian meminta kepada Sherlock untuk menyelidiki suatu simbol yang ada pada sebuah lukisan di ruangan teman kerjanya. Sherlock pun menyelidiki di setiap sudut ruangan pada bank itu. Para pegawai bank pun terheran-heran melihat tingkah Sherlock. Ya, namanya Sherlock Holmes, ya kadang aneh sih tingkah dia. Setelah beberapa saat, Sherlock Holmes menemukan ruangan yang berseberangan dari simbol itu, dan ruangan itu milik dari Edward Van Koons. Menurut analisa Sherlock, simbol itu merupakan sebuah pesan yang ditujukan kepada Van Koon, di mana Van Koon ini bekerja di bagian bursa perdagangan dan berdagang dengan barang-barang antik dari negara Hong Kong, China. Setelah saat itu, Sherlock dan John pergi ke apartemen milik Van Koon. Sherlock mengetahui alamat Van Koon melalui buku telepon, karena menurutnya nama Van Koon di buku telepon ini tidak terlalu banyak, jadi dia mudah melacaknya. Sampai di apartemen Van Koon, Sherlock menekan bel apartemen dan tidak ada jawaban. Lalu dia masuk ke dalam apartemen melalui pintu belakang alias balkon. Sherlock Holmes menyelidiki apartemen Van Koon secara teliti, dan sesaat mendobrak pintu kamar yang terkunci, ternyata Van Koon telah mati dengan luka tembak di kepalanya dan ada pistol tergeletak di samping mayat. Tidak lama kemudian, unit kepolisian London datang untuk mengolah TKP. Kasus kali ini tidak dipimpin oleh Inspektur Lestrade, namun dipimpin oleh Detektif Dimmock. Detektif Dimmock menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan kasus bunuh diri. Namun, yang namanya Sherlock pasti akan membantah hal itu, karena Sherlock menganalisa bahwa luka tembak yang dimiliki oleh Van Koon ada pada sebelah kanan, sedangkan Van Koon ini orangnya kidal. Dan Sherlock menyimpulkan bahwa ada seseorang yang ingin menerobos masuk ke apartemen Van Koon dan membunuhnya. Lalu Sherlock dan John pergi untuk bertemu dengan Sebastian. Sherlock memberitahu bahwa Van Koon telah dibunuh dan memperingati Sebastian. Namun Sebastian percaya bahwa Van Koon melakukan bunuh diri. Sebastian menceritakan kalau Van Koon ini memiliki hutang sebanyak 5 juta dolar dan dia mampu mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu 1 minggu. Lalu adegan berpindah ke seorang lelaki berkepala plontos yang sedang dikejar oleh seseorang, dan dia pun melarikan diri masuk ke dalam rumah. Sesaat kemudian dia dibunuh, dan ternyata lelaki itu merupakan jurnalis yang bernama Lucas. Lalu adegan berpindah ke sebuah museum London, di mana teman kerja Sulin yang bernama Andy mendapatkan kabar bahwa Sulin mengundurkan diri dari museum London. Lalu Andy pun mengunjungi rumah Sulin untuk meminta penjelasan mengapa dia mengundurkan diri. Namun di rumah itu tidak ada seseorang pun, dan Andy menuliskan surat lalu meletakkan surat itu ke dalam rumah Sulin. Di sisi lain, Sherlock mendapatkan kabar bahwa seorang jurnalis yang bernama Lucas mati di dalam apartemennya sendiri, dan apartemennya itu dalam keadaan terkunci. Kasus ini sama dengan kasus kematian yang dialami oleh Edward Van Koons. Lalu Sherlock dan John menemui Detektif Dimmock untuk memberitahu bahwa kasus ini mirip dan saling berkaitan. Sherlock meminta kepada Detektif Dimmock agar dirinya dapat masuk dan menyelidiki TKP apartemen tempat Lucas tadi terbunuh. Sesampai di TKP, Sherlock menemukan buku, dan buku itu mengarah ke sebuah keperpustakaan.
dan ternyata di perpustakaan itu terdapat simbol-simbol berwarna kuning. Simbol itu merupakan simbol yang memiliki pola yang sama dengan simbol yang ada pada bank tempat Van Koon bekerja. Sherlock meminta kepada John untuk meminta buku harian lukis dengan detektif Dimmock dan menyelidikinya. Sedangkan Sherlock menemui asisten pribadi Van Koon untuk menggali informasi lebih dalam. Sherlock menemukan fakta baru bahwa Van Koon sedang membawa paket besar dan membawa paket itu ke sebuah toko di Chinatown. Sherlock pun datang ke toko itu untuk menyelidikinya, dan di sana juga sudah ada John Watson. John mengetahui toko itu melalui catatan harian lukis. Toko yang dikunjungi oleh Sherlock dan John menjual karya seni Cina seperti lukisan tangan, patung, cawan, dan lainnya. Sesaat ingin mengambil sebuah cawan, John melihat ada simbol di balik cawan itu, dan dirinya segera memanggil Sherlock. Sherlock menyimpulkan bahwa simbol ini adalah sistem nomor kuno Hangzhou. Hanya pedagang jalanan yang menggunakan simbol ini, ujar Sherlock. Setelah mendapatkan informasi dari toko itu, mereka berdua mampir ke sebuah restoran Cina, dan mereka pun berdiskusi mengenai kasus kali ini. Sherlock mengatakan kepada John bahwa Van Koon dan Lukis membawa barang ilegal dari Hong Kong dan memberikan barang tersebut ke toko yang mereka kunjungi. Mereka berdua adalah penyelundup, ujar Sherlock. Di restoran itu, Sherlock melihat buku setengah basah yang terletak di depan pintu rumah. Tiba-tiba Sherlock keluar dari restoran dan mengunjungi rumah itu, dan ternyata rumah itu milik Sulin. Kemudian Sherlock masuk rumah itu melalui tangga belakang. Setelah masuk ke dalam rumah, dirinya tiba-tiba dijerat oleh seseorang yang tidak dikenal dan meninggalkan bunga berwarna hitam di dalam saku jaket Sherlock. Sedangkan John hanya menunggu Sherlock di depan rumah karena tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Sesaat Sherlock ingin keluar dari rumah Sulin, dia menemukan surat yang terkapar dari Andy, teman kerja Sulin. Dan mereka pun bergegas pergi ke Museum London untuk mencari Sulin. Sesampai di Museum London, Sherlock dan John bertemu dengan Andy dan menanyakan apa hal yang terakhir kali yang Sulin lakukan pada sore harinya. Lalu Andy membawa Sherlock dan John ke suatu ruangan, di mana ruangan itu tempat Sulin meletakkan barang teko dan alat demonstrasi lainnya. Tiba-tiba Sherlock melihat sebuah patung dari kejauhan, dan ternyata patung itu telah dicoret menggunakan simbol angka Hangzhou. Lalu Sherlock dan John keluar dari museum. Saat akan keluar museum, Sherlock dihampiri oleh informannya, dan informan itu mengantar Sherlock dan John ke tempat arena bermain sepeda, di mana di sekitar daerah itu terdapat simbol Hangzhou. Lalu Sherlock dan John berpencar untuk mencari simbol-simbol ini. Sesaat kemudian, John menemukan tulisan dengan simbol-simbol Hangzhou di sebuah tembok dekat lintasan rel kereta api. Dan secara cepat, John pun memanggil Sherlock untuk segera melihat simbol-simbol itu. Tetapi saat sampai di sana, ternyata simbol itu telah tidak ada. Ternyata ada orang yang tidak ingin Sherlock melihat simbol itu. Lalu Sherlock bertanya kepada John, "Apakah kau mengingat semua simbol yang ada pada tembok itu, John?" ujar Sherlock. "Tentu saja aku ingat," kata John. Sherlock tidak percaya bahwa John mengingat semua simbol itu, karena menurutnya memori manusia untuk mengingat gambar-gambar visual hanya sekitar 62% saja. Lalu John mengeluarkan handphone dari kantongnya dan menunjukkan kepada Sherlock bahwa dia memfoto simbol itu, dan Sherlock pun merasa lega. Bisa aja nih si John. Yuk lanjut. Keesokan harinya, Sherlock dan John kembali ke museum untuk menanyakan keberadaan Sulin kepada Andy. Karena untuk memecahkan arti simbol angka Hangzhou ini, Sherlock memerlukan pengetahuan yang dimiliki oleh Sulin. Lalu Sherlock menyimpulkan bahwa Sulin sebenarnya bersembunyi di Museum London. Dia dapat mengetahui hal itu karena melihat teko yang dirawat oleh Sulin menjadi lebih bersinar dari pertama kali dia datang ke museum. Saat malam tiba, Sulin keluar dari tempat persembunyiannya dan dia melakukan pembuatan teh menggunakan teko yang ada di museum. Lalu tiba-tiba Sherlock dan John pun muncul di hadapan Sulin, dan tentu saja Sulin pun terkejut. Sulin menceritakan kepada John dan Sherlock bahwa dirinya merupakan seorang penyelundup dan memiliki tato laba-laba di kakinya. Hal itu menandakan bahwa simbol ini adalah seorang penyelundup, ujar Sulin. Sedangkan orang yang mengincar dirinya adalah kakaknya sendiri, yaitu Zizou. Zizou bekerja dengan organisasi China yang bernama Black Lotus. Sesaat Sherlock menanyakan arti simbol Hangzhou kepada Sulin, tiba-tiba lampu di museum mati, dan ternyata Zizou telah datang ke museum untuk membunuh adiknya. Serem. Lalu seketika Sherlock mencari Zizou yang ada di museum, sedangkan John bersembunyi dan melindungi Sulin. Zizou menemukan Sherlock dan berusaha untuk menembaknya.
Mendengar suara tembakan, John pun keluar untuk mencari Sherlock, dan Sulin bersembunyi sendirian. Tiba-tiba, di belakang Sulin sudah ada Zizu, dan dia pun menembak adiknya sendiri tanpa ragu. Bang! Mati lu Sulin. Setelah kejadian itu, Sherlock pergi bersama detektif Dimmock ke lab penelitian. Sherlock meminta kepada teman rekan kerjanya yang bernama Molly Hopper untuk mengizinkannya memeriksa mayat Lukis dan Van Koon. Sherlock ingin memastikan bahwa kedua mayat itu memiliki tato yang sama dengan Sulin. Dan tentu saja mereka berdua memiliki tato yang sama seperti Sulin, dan bisa dipastikan mereka berdua adalah penyelundup. Terus Sherlock menjelaskan kepada Dimmock bahwa kedua mayat ini saling berhubungan. Sherlock meminta kepada Dimmock bahwa dirinya menginginkan buku dari apartemen Van Koon dan Lukis untuk menyelidiki simbol-simbol ini, dan Dimmock pun menyetujuinya. Tidak lama kemudian, polisi pun datang ke apartemen Sherlock dan membawa buku yang dimiliki oleh Van Koon dan Lukis. Sherlock dan John Watson pun mulai memeriksa kumpulan buku itu satu persatu hingga pagi. Akibat begadang semalaman, John pun lupa bahwa dirinya harus bekerja sebagai dokter jaga di sebuah klinik. Sesampai di klinik itu, John pun tertidur dengan pulas, sedangkan pasien yang mengantri cukup banyak. Namun pasien itu telah dihandle oleh teman kerja John yang bernama Sarah. Melihat keadaan John yang seperti itu, Sarah mengajak John untuk berkencan, dan tentu saja John pun menyetujuinya. Siapa sih yang nggak mau diajak kencan? Hehehe. Sesampai di apartemen 221B Baker Street, John meminta kepada Sherlock bahwa dia butuh udara segar, dan Sherlock menyarankan kepada John untuk mengajak temannya menonton sebuah sirkus. Sesampai di tempat sirkus, ternyata tiket yang dipesan oleh Sherlock tidak hanya untuk John dan Sarah, melainkan untuk dirinya juga. Sherlock percaya bahwa pelaku dan organisasi Black Lotus ini mengelola sirkus pertunjukan Cina. Di pertunjukan sirkus itu, mereka bertiga melihat aksi seorang lelaki yang diikat dengan menggunakan rantai, dan lelaki itu harus meloloskan diri karena panah besar akan segera dilepaskan ke dirinya. Ini adalah pertunjukan meloloskan diri klasik Cina, ujar Sherlock. Setelah melihat pertunjukan itu, Sherlock menyusup ke belakang panggung pertunjukan. Dan di sana dia menemukan cat semprot yang digunakan untuk membuat simbol Hangzhou. Sesaat akan mengetes cat itu di cermin, Sherlock diserang oleh orang yang memakai topeng. Sedangkan di sisi lain, John masih menyaksikan aksi pertunjukan tarian seorang pria yang melayang-layang menggunakan kain. Sherlock bertarung dengan lelaki bertopeng itu dan terpental karena ditendang. Sesaat akan ditusuk dengan menggunakan pedang, John datang menghalangi pria bertopeng, namun dia pun terpental ditendang oleh lelaki bertopeng itu. Lalu Sarah dengan menggunakan tongkat kayu memukul pria bertopeng itu hingga terkapar. Kemudian Sherlock mengecek kaki milik pria itu dan memiliki tanda laba-laba yang menandakan bahwa lelaki itu adalah penyelundup. Setelah kejadian itu, Sherlock, John, dan Sarah menemui detektif Dimmock dan dia memberitahu bahwa tempat sirkus yang ia kunjungi merupakan kumpulan dari penyelundup barang ilegal. Sherlock menjelaskan bahwa Van Koon dan Lukis merupakan bagian dari anggota penyelundup tersebut. Salah satu dari mereka berdua mencuri sesuatu yang sangat berharga, dan organisasi Black Lotus ingin mencari barang tersebut. Namun Sherlock belum mengetahui barang seperti apa yang dicari oleh organisasi itu. Detektif Dimmock meminta Sherlock dan John untuk segera mencari petunjuk mengenai barang tersebut lebih lanjut. Enak banget nih, si detektif Dimmock cuman bisanya nyuruh-nyuruh aja. Singkat cerita, Sherlock, John, dan Sarah kembali ke apartemen dan kembali mengecek buku milik Van Koon dan Lukis. Saat melihat buku-buku dan foto yang ada di meja Sherlock, Sarah memberitahu ke Sherlock bahwa foto yang dilihatnya sudah diterjemahkan sebagian oleh Sulin sebelum dirinya terbunuh. Lalu Sherlock bergegas ke museum untuk mencari buku yang menjadi kunci untuk memecahkan arti simbol-simbol Hangzhou ini. Sesaat akan keluar apartemen, Sherlock menabrak seorang turis Jerman yang membawa buku yang berjudul A to Z London, yang merupakan peta nama-nama jalan di kota London. Sherlock tersadar bahwa buku yang biasa dipakai oleh semua orang adalah buku tersebut. Lalu Sherlock mengartikan simbol-simbol itu dan mengetahui bahwa barang yang dicari oleh organisasi Black Lotus ini adalah jepit rambut giok kerajaan China. Ketika hendak memberitahu John mengenai arti simbol itu, Sherlock kembali ke apartemen. Ternyata
John dan Sarah pun sudah tidak ada lagi di sana. Sherlock melihat simbol-simbol hangcu yang tercoret di jendela apartemennya. Di sisi lain, John dan Sarah disekap oleh organisasi Black Lotus di sebuah terowongan bawah tanah. Di sana terdapat wanita China yang memakai kacamata hitam dan ia merupakan pimpinan organisasi Black Lotus. Wanita itu bernama Sean. Sean mengira bahwa John merupakan Sherlock Holmes dan mengetahui di mana jepit rambut giok berada. Sean menodongkan senjata kepada John dan menanyakan barang berharga itu. Namun John tidak mengetahui barang apa yang dimaksud. Di apartemen, Sherlock mengartikan simbol yang dia lihat di jendela, dan dia mengambil peta di jalan kota London, lalu menemukan lokasi John yang sedang disekap. Karena tidak memberitahu di mana giok itu berada, Sarah dibawa oleh Sean dan ia akan menembak Sarah menggunakan busur panah jika John tidak memberitahu lokasi dari jepit rambut giok kerajaan itu. Di sisi lain, Sherlock menuju lokasi tempat John dan Sarah disekap dengan menggunakan taksi. Sesaat panah itu akan dilepaskan ke arah Sarah, tiba-tiba Sherlock datang untuk menyelamatkan Sarah. Namun tiba-tiba leher Sherlock dijerat oleh anak buah Sean dengan menggunakan kain. Lalu John bergerak untuk menggeser arah panah dan arah panah itu mengenai anak buah Sean dan Sean pun kabur dari terowongan bawah tanah tersebut. Seperti biasa, setelah kejadian yang hampir merenggut nyawa Sarah, kepolisian yang dipimpin oleh detektif Dimmock datang untuk mengevakuasi Sherlock dan teman-teman. Kemudian Sherlock kembali lagi ke bank tempat Van Koon bekerja, di mana dia menemui asisten pribadi Van Koon. Sherlock menyimpulkan bahwa jepit rambut kerajaan itu diberikan kepada asisten Van Koon karena asisten itu merupakan pacarnya dari Van Koon. Tentu saja yang namanya analisa Sherlock Holmes pasti benar. Asisten Van Koon itu terkejut ketika Sherlock memberitahu bahwa harga jual dari jepit rambut itu bernilai 9 juta pound sterling. Lumayan sih kalau untuk beli kerupuk. Lalu di suatu tempat, Sean yang berhasil kabur sedang melakukan percakapan dengan seseorang yang misterius melalui laptop, dan dia mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan. Sean mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengantisipasi Sherlock Holmes dan meminta maaf karena dia bisa membuat orang misterius ini terancam. Sean bersumpah bahwa dirinya tidak akan memberitahu informasi mengenai identitas dari orang misterius ini, yang tidak lain adalah Moriarty. Lalu tiba-tiba ada laser berwarna merah di kepala Sean, dan tentu saja Sean mati oleh orang misterius ini, yaitu Moriarty dan Pep. Film pun berakhir.